Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anak terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat Patra Kasih mengucapkan selamat malam dan selamat beribadah dalam ibadah malam Natal dengan tema ibadah nyanyian pujian. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa sukacita karena kelahirannya bagi kita dan seluruh ciptaan. Ibadah malam hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Roberto Wage sebagai pelayan firman beserta segenap pelayan yang bertugas. Ungkapan situasi. Hidup adalah keberanian berjalan dalam misteri. Dibutuhkan iman untuk membuat kita berani berjalan pada misteri yang hadir, berupa ketidakpastian dan banyak kemungkinan-kemungkinan, badai kehidupan datang menerpa, pergumulan dan kesulitan silih berganti tak berkesudahan. Itulah misteri yang dialami oleh Maria. Ia memilih tekun, setia, dan tak sudi habis akal. Maria adalah representatif banyak orang yang sedang tak menentu arah hidupnya, tapi ingin terus berharap. Nyanyian pujian Maria adalah nyanyian yang mewakili banyak hati yang hancur, tetapi ingin bergembira, sebab Allah Sang Juru Selamat telah berbela rasa. Kehadirannya memberi pengharapan di tengah kesesakan, menumbuhkan cinta di kala merana, dan membangkitkan semangat baru untuk terus berjalan bersama Tuhan. Kiranya kedatangan Sang Immanuel adalah bagi setiap orang yang berkeluh kesah dan rindu berbagai pengharapan pada sesama. Bernyanyilah bersama Maria dan orang-orang percaya, karena kasih setianya tak berkesudahan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita mengingat kembali Sang Kasih Kekal yang menjelma manusia dalam kesenyapan Bethlehem. Bintang di
Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Jemaat, terimalah salam. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jemaat, dipersilakan duduk. Refleksi malam Natal. Nyanyian Pujian Maria adalah nyanyian tentang bela rasa, nyanyian tentang keberpihakan dari Yang Maha Tinggi bagi mereka yang merendah, yaitu manusia yang nasibnya tak menentu, tanpa pengaman, tanpa jaminan, dan punah dalam penderitaan. Nyanyian ini mewartakan bahwa solidaritas Allah tak berkurang. Ia mendengar, menunjukkan perhatian, dan bertindak nyata ke dalam sejarah hidup manusia. Ia lemah, kecil, derita, yang Maha Kuasa sanggup pensi sejarah dan sekaligus mengubahnya menurut rancangan. Nyanyian Pujian Maria jadi tanda bahwa tak selamanya pahitan menelan pengharapan. Nyanyian ini menandai bahwa duka dan lara, nista dan nestapa bukan tanpa akhir. Yang Maha Kuasa telah bertindak. Ia mengubah kemuraman menjadi pengharapan. Maria menjadi penanda setiap hati yang lunglai, patah, remuk, untuk tidak kecil nyali dan terus berharap, serta beroleh kesempatan untuk bergembira. Bergembira karena setelah berabad-abad lamanya, Allah Juru Selamat sudi menepati janjinya. Ia hadir
dulu, kini dan nanti, dan tidak membiarkan kepahitan berkuasa. Maria adalah wakil dari siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, dari beribu-ribu orang, dari angkatan demi angkatan, dari mereka yang terpinggirkan, mereka yang lapar, mereka yang miskin, mereka yang lemah, dan tidak berdaya untuk memiliki jaminan dan harapan tentang hari depan yang baik. Pengharapan inilah yang membawa setiap orang yang peroleh pertolongannya untuk memuliakan Tuhan dan terbebas dari semua ikatan yang membelenggu, dan siapapun kini dapat berseru gembira nantikan kedatangannya yang memulihkan serta memuliakan Sang Juru Selamat. Kita menyanyi dari PKJ 304. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, hai jiwaku. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, hai jiwaku. Sembahan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dari Monik Rungkap di
Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yang menuntun dan memimpin seluruh perjalanan kehidupan kami dalam kuat kuasa Roh Allah yang kudus. Saat ini kami mau bersyukur oleh karena di dalam kuasa dan kasih-Mu kami boleh kembali bersekutu di malam Natal ini, memuji dan memuliakan nama-Mu, menyiapkan hati dan pikiran kami, mengingat dan merayakan, menyambut akan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan diberkati dengan sabda firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohonkan dengan rendah hati bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah setiap hati dan pikiran kami. Dan biarlah hanya kuasa Tuhan, firman Tuhan yang boleh kami dengar dalam ibadah malam Natal saat ini. Dan kami percaya dari dalam firman itu, meneguhkan, menguatkan akan seluruh kehidupan kami, bahkan menumbuhkan iman percaya kami. Mari Bapa, bersabda dan berfirmanlah. Pakailah kami para presbiter dalam membaca Alkitab dan memberitakan firman Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi berkat bagi semua mereka yang mendengarkannya, baik dalam gedung gereja ini ataupun mereka yang beribadah dari dalam rumah mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 hingga 56. Injil Lukas pasal 1 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-56 yang menyatakan nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian pembacaan Alkitab.
Hendaklah perkataan Kristus menetap dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat, persilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perikop bacaan kita malam hari ini berbicara oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberikan judul Nyanyian Pujian Maria. Kalau kita membaca bagian nyanyian pujian Maria, ini adalah sebuah nyanyian yang menggambarkan ekspresi sukacita. Sukacita yang begitu besar, sukacita oleh karena terjawabnya sebuah pertanyaan dalam diri Maria, sukacita karena rasa-rasanya saya mencoba untuk merasakannya, hati Maria pada saat itu terasa plong. Yang sebelumnya bisa jadi Maria merasa berat hatinya. Tetapi pada akhirnya semua hal yang menjadi pertanyaan di dalam dirinya terjawab setelah ia berjumpa dengan Elizabeth, dan itu terekspresikan melalui nyanyian pujian Maria. Sehingga hal ini dimulai dengan kalimat, jiwaku memuliakan Tuhan. Wow, ini bukan sesuatu yang ungkapan biasa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dalam ayat 46 dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saya coba merasakan apa yang Maria rasakan. Benar-benar hatinya betul-betul bergembira, bersukacita. Pertanyaannya mengapa? Nah, ini dia yang penting untuk kita ketahui bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Maria adalah seorang perempuan dari bangsa Yahudi yang ya seperti perempuan-perempuan yang lain. Tidak lebih dan tidak kurang. Dia sama dengan orang-orang pada zamannya. Tetapi satu ketika firman Tuhan menceritakan di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38 yang menceritakan bahwa malaikat Gabriel datang menjumpai Maria. Disinilah mulailah berat hati Maria sebagai seorang manusia. Bukan sesuatu yang mudah baginya. Yang tiba-tiba dalam keadaan seorang perempuan yang muda, single, lalu malaikat itu katakan, engkau akan mengandung. Ini bukan mudah bagi seorang perempuan yang belum menikah lalu mendengarkan kabar ini. Tidak mudah baginya. Apalagi Taurat mengatur mengandung di luar pernikahan itu adalah zina, dan zina itu adalah hukumannya adalah mati. Dia bisa dirajam dengan batu sampai mati. Ini bukan sesuatu yang mudah bagi Maria mendengarkan kabar ini. Maria ketika mendengar kabar ini dengan, oh demikiankah malaikat, oh aku bersyukur, aku puji Tuhan. Tidak. Tapi apa yang dikatakan oleh Maria di dalam ayatnya yang ke-34 pasal 1, dia katakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Tidak mudah bagi Maria mendengarkan kabar ini.
Tapi pada akhirnya dia harus menerima kabar itu. Dia harus menerima kabar itu sehingga ia mengatakan sesungguhnya, ayat 38 pasal 1 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sekalipun berat, sekalipun tidak mudah, Maria mau menerima semua itu. Karena baginya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tetapi sebelum kalimat itu diucapkan oleh Maria, malaikat memberikan sebuah tanda akan sebuah peristiwa juga yang terjadi. Bapak Ibu mari lihat Injil Lukas pasal 1. Ayatnya yang ke-36. Mari lihat sama-sama Alkitab kita. Injil Lukas pasal 1 ayat 36 di sana dikatakan demikian. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sampai di situ. Itu satu tanda peristiwa yang kita lihat dalam bacaan selanjutnya ayat 39. Maria pergi berkunjung untuk mengunjungi Elisabet. Kunjungan ini bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi Maria juga ingin tahu apakah benar yang dikatakan oleh malaikat ini. Bahwa Elisabet, keluarganya itu juga sedang mengandung, sementara situasi Elisabet adalah sesuatu situasi yang tidak memungkinkan untuk mengandung. Ia sudah tua. Zakaria sudah tua bersama dengan istrinya Elisabet, Imam Zakaria. Mereka sudah tua. Bahkan Elisabet dikatakan oleh Alkitab mandul. Tetapi malaikat Tuhan memberikan tanda bahwa Elisabet sanakmu itu juga yang dikatakan mandul, tetapi hari ini dia sedang mengandung. Lalu Maria ingin membuktikan dan berkunjung ke rumah Elisabet. Benar nggak ini? Ibu bisa bayangkan kalau hari itu Maria sampai di rumah Elisabet, ternyata Elisabet tidak mengandung. Apa kira-kira pikiran Maria? Tapi ayat 39 sampai dengan ayat 45 menjelaskan bagaimana di sana realitas dan kenyataannya. Ketika Maria memberikan salam kepada Elisabet, ketika ia memasuki rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet, maka anak yang berada di rahim Elisabet itu melonjak-lonjak kegirangan. Lalu Elisabet katakan di dalam ayat 42 dan ayat 43. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebuah pengakuan iman. Elisabet mau katakan ibu Tuhanku. Maria adalah ibu dari Tuhanku Yesus Kristus yang sedang dikandung saat ini oleh Maria. Maria mendapati sungguh Elisabet yang dikatakan mandul itu, yang tidak mungkin lagi memiliki anak, ternyata benar seperti yang dikatakan oleh malaikat. Ia sedang mengandung saat itu. Itulah yang saya katakan tadi berdasarkan firman Tuhan ini. Maka pelonglah hati Maria. Bersukacitalah dia bahwa apa yang dikatakan malaikat itu bukan sekedar ucapan, bukan sekedar perkataan, tetapi terbukti dengan nyata. Itu berarti juga benar bahwa anak yang akan ia kandung ini adalah kuasa Roh Kudus Allah yang nantinya akan menjadi juru selamat manusia. Dalam situasi yang penuh dengan sukacita, seolah beban terangkat dengan besar dari dalam hidupnya, ringanlah tubuh Maria, maka ia bersuka cita dengan sepenuhnya dengan mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berita malam Natal ini disampaikan kepada kita semua pada hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada.
Apapun yang engkau alami hari ini, apapun beban-beban yang engkau rasakan begitu berat dalam hidupmu, engkau mempunyai pergumulan soal pekerjaan, soal pelayanan, engkau mempunyai pergumulan dalam kehidupan rumah tanggamu, engkau mempunyai pergumulan tentang suami, istri, orang tua, anak-anakmu, engkau punya pergumulan dan beban-beban tentang sakit penyakit yang engkau derita hari ini. Tuhan mau katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pengakuan malaikat mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pasal 1 ayat 37 Injil Lukas. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan firman ini juga mengingatkan kepada kita semua. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk memulihkan keadaan. Maria membuktikan itu. Allah akan berperkara, mendatangkan pembebasan dan kelepasan bagi setiap mereka yang bersandar penuh. Bagi mereka yang mengandalkan Allah di dalam kehidupan mereka, bagi mereka yang senantiasa melipat tangan dengan derayan air mata memohon pertolongan daripada Allah. Allah tidak pernah tinggal diam. Allah akan menyatakan kuasanya kepadamu yang datang kepadanya. Dan ketika itu terjadi, maka firman Tuhan ini juga mau katakan kepada kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, itu akan terjadi dalam hidup kita semua. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk memulihkan segala keberadaan kita. Dan ketika itu terjadi, maka contoh dan teladanilah Maria. Ia bersuka cita, ia memuji dan memuliakan Allah. Dan itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bersuka cita memuliakan Allah karena pertolongan, karena anugerah kasih-Nya, karena cinta kasih-Nya, karena penyertaan dan pemeliharaannya dalam hidup kita tidak pernah berakhir sedikit pun. Tidak akan pernah berakhir. Kita juga harus mengekspresikan nyanyian pujian kita, masing-masing pribadi kita, masing-masing keluarga kita, atas penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kalau hal ini disampaikan dalam kehidupan kita secara pribadi, Maria memuji Tuhan ketika ia seluruh pergumulan, seluruh pertanyaan-pertanyaannya terjawab. Dia bersyukur. Maka pertanyaannya adalah, apakah nyanyian pujianmu kepada Allah? Sudahkah engkau juga bersyukur atas pertolongan dan kasih Allah dalam hidupmu? Di malam Natal ini, kita diajak merenungkan bagian firman Tuhan ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ribuan tahun yang lalu ia sudah lahir dan hadir di tengah-tengah dunia untuk mendatangkan damai sejahteranya dan keselamatan bagi kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadilah pribadi yang senantiasa memiliki nyanyian pujian syukur kepada Allah. Jadilah keluarga yang senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Karena Allah yang kita sembah bukan Allah yang diam di tengah berbagai realitas kehidupan yang kita jalani. Allah yang kita tinggikan dan kita muliakan bukan Allah yang tidak peduli dalam segala kenyataan-kenyataan hidup kita. Tetapi Allah yang kita sembah, kita tinggikan dan kita muliakan adalah Allah yang hidup, yang memastikan bahwa kehidupanmu hari ini, esok hari, bahkan sampai masa depan, berada di dalam tangannya, berada di dalam pertolongannya. Dan Allah yang kita tinggikan dan muliakan, memastikan masa depan yang penuh dengan kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, pegang dua firman ini. Jangan pernah engkau ragukan akan kuasa Allah untuk memulihkan hidupmu. Dan yang kedua, muliakanlah Ia dengan ungkapan dan tindakan-tindakan syukur. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Kidung Jemaat 77, bait pertama, kedua, 3, dan 8. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan, Allah Juru Selamatku. Diindahkannya selamanya, kini dan senantiasa, diberkati namaku. Karena Allah Maha Kuasa melakukan karya agung kepadaku yang rendah. Sungguh Ia melepaskan umat Israel hamba-Nya, karena rahmat-Nya kekal. Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan seluruh gereja Kristus di segala tempat dan waktu. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Berikan waktu buat Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi kepada Allah. Doakan keluargamu, doakan saudaramu, doakan semua orang-orang yang harus engkau doakan dalam seluruh perjalanan hidupmu, bahkan pekerjaan dan pelayanan. Doakan gereja Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di malam Natal ini, kami belajar dari seorang perempuan, seorang ibu, Maria. Biarlah firman yang sudah kami dengar ini, dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus diteguhkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga sungguh kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, yang tidak pernah meragukan akan kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Allah.
Maka kami percaya, apapun yang kami alami dalam perjalanan hidup kami, bahkan saat ini, maka tidak ada yang mustahil bagimu untuk mendatangkan pemulihan dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagimu untuk mendatangkan kesembuhan, sukacita, dan damai sejahtera dalam tubuh jasmani kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam hubungan kami dengan sesama. Ringanlah beban-beban hidup kami, karena kami menyembah Allah yang berkuasa mendatangkan pemulihan, sukacita, dan damai sejahtera. Jadikan kami pribadi yang senantiasa memuliakan Allah, merespon segala perkara yang Allah izinkan, segala pertolongan yang Tuhan nyatakan, dengan penuh ungkapan syukur, menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Jauhkan kami dari pribadi-pribadi yang bersungut-sungut, pribadi-pribadi yang senantiasa berkeluh kesah. Jauhkan kami dari sikap hidup yang seperti itu, Tuhan. Bentuk hati dan pikiran kami dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, oleh hikmat-Mu ya Allah, dengan rendah hati kami mohonkan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur dalam menjalani hidup ini. Dan biarlah dalam seluruh perjalanan hidup kami, perkataan, perbuatan, pikiran, seluruh perilaku hidup kami, karya kami, menjadi sebuah irama nyanyian pujian untuk memuliakan Allah. Syukur kami kepadamu ya Allah. Hamba berdoa buat semua mereka yang hadir malam ini. Para presbiter, organis, pemandu lagu, solois, persembahan pujian, juga pemain musik, Mayor Tri, bergandengan tangan dengan tim multimedia, Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru, bahkan pegawai kantor majelis jemaat. Semua mereka yang turut menyiapkan dan melayani malam hari ini, bergandengan tangan dengan jemaat-Mu, bersama dengan pihak keamanan dari kepolisian maupun TNI. Hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu, berkuasa dan berkehendaklah ya Allah sorgawi dalam seluruh kehidupan mereka, hingga berkepenuhanlah mereka dalam sukacita dan damai sejahtera Natal, hadir di dalam hati dan pikiran mereka semua. Syukur kami kepadamu ya Allah untuk ibadah Natal malam ini yang boleh berlangsung. Berkati jemaat-Mu ini Tuhan, dari sektor 1 sampai sektor 12. Berkati semua presbiter, pengurus dan pelayan, pelkat, bahkan unit-unit misioner. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Jaga pelihara kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera Tuhan biarlah memenuhi seluruh kehidupan mereka. Dan dalam kesehatian iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami disiapkan untuk melangkahkan kaki kami memasuki hari Natal di tahun 2021 ini. Bapa Sorgawi, kami hidup di tengah bangsa dan negara ini, kami mendoakan para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, pemerintahan badan eksekutif legislatif dari tingkat pusat sampai pelosok negeri. Tuhan memberkati pemerintahan yang berlangsung bergandengan tangan dengan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan seluruh rakyat Indonesia, bahkan semua manusia di atas muka dunia ini. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Jaga dan pelihara. Bentuklah semua kami agar kami memiliki hati yang merendah dan senantiasa bersedia memuji dan memuliakan Allah, bahkan menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah syukur kami, doa kami di malam Natal ini.
Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Secara virtual bersama-sama kita akan menyaksikan persembahan pujian dari PKLU. Dipersilakan.
pengucapan syukur. Mari kita mensyukuri karya Sang Natal bagi seluruh kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Yesaya 12 ayat 4. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian. Kami ingin menyampaikan kepada jemaat, bila mana telah selesai menyanyi bait yang pertama, jemaat ingin mengisi atau memberi ungkapan syukur ke kotak depan. Mohon perhatiannya untuk menjaga protokol kesehatan. Dihimbau kepada jemaat, bila mana ke depan, lewat dari tengah dan balik ke tempat duduk jemaat, mohon lewat dari samping. Perhatiannya juga di GKP 2, mohon perhatian. Terima kasih atas perhatian jemaat. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 96 bait yang pertama. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malam
Jemaat, marilah berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memberikan kepadamu persembahan yang sederhana ini sebagai tanda kebaikan dan belas kasih-Mu. Terimalah syukur kami, agar melalui hidup kami yang bersyukur, semua orang dapat melihat dan merasakan kekayaan cinta kasih-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk pada warta, dipersilakan untuk puji-pujian yang akan dibawakan oleh Saudari Monik.
Warta Jemaat. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyongsong Natal, Tuhan memberkati. Ibadah malam Natal 25 Desember 2021 pukul 19.00 di Gereja Bahtera Kasih. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto J.M. Wage, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 5. Pemandu lagu Saudara Anastasia Yakob, Bapak Hendrik Watilete. Persembahan pujian Saudari Monik Rumiap, paduan suara PKLU secara virtual. Organis Saudara Samuel Saranamual, produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 92 orang, perempuan 135 orang dengan total 227 orang. Ibadah malam Natal keluarga. Sehubungan telah dibagikan tata ibadah malam Natal keluarga beserta sampul syukur di sektor masing-masing, maka diharapkan warga jemaat melaksanakan ibadah malam Natal keluarga pada tanggal 24 Desember 2021 pukul 24.00 WITA. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Ibadah Natal. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah Natal 25 Desember 2021 dilaksanakan pada tempat dan jam ibadah berikut ini. GPIB Bahtera Kasih jam 06.00 pagi, jam 09.00 9 pagi live streaming, jam 16.30 setengah 5, jam 19.00 jam 7 malam. Aspol Todopuli jam 09.00 atau jam 9 pagi. Filipi jam 08.00 atau jam 8 pagi. Dan Rutan jam 16.00 atau jam 4 sore. Demikian disampaikan untuk diperhatikan bagi seluruh warga jemaat, dan disampaikan pula bahwa bagi jemaat yang belum sempat mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah Natal, maka disarankan untuk mengikuti ibadah melalui live streaming kanal YouTube GPIB Bahtera Kasih Makassar. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 23 Desember 2021, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertin Mual, Sekretaris. Disampaikan kepada seluruh jemaat setelah selesai ibadah malam hari ini untuk segera pulang atau kembali ke rumah masing-masing. Sekali lagi, selesai ibadah ini, Bapak Ibu jemaat sekalian langsung pulang. Demikian warta jemaat, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari berdiri. Dengarkanlah narasi kelahiran. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Lampu-lampu dimatikan. Yesus Kristus adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Mari menyalakan lilin Kristus yang ada di tangan kita dan yang ada di rumah kita masing-masing. Silakan bagikan. Kidung Jemaat 92. Malam kudus, sunyi senyap, dunia
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengarkanlah amanat pengutusan. Di malam Natal ini, kembalilah dalam seluruh aktivitas hidupmu. Renungkanlah bahwa Tuhan Yesus sudah pernah datang ke dunia ini. Dia datang untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, untuk kita semua. Oleh sebab itu, biarlah kelahiran Tuhan Yesus yang mendatangkan damai sejahtera itu akan tetap terus menetap di hati kita, di tengah keluarga kita, di tengah persekutuan kita. Kidung Jemaat 100, muliakanlah. Jemaat, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kegembiraan para malaikat, semangat para gembala, ketekunan orang Majus, ketaatan Yusuf dan Maria, dan damai anak Kristus menjadi milikmu saat ini, dan berkat Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus atasmu dan tetap bersamamu selamanya. Amin.
saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas bersama